Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syafira Adifa Mustafa. Setelah sebelumnya saya membahas novel 5 Sekawan di Pulau Harta, pada kesempatan kali ini saya akan membahas novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya akan memperkenalkan identitas novel ini terlebih dahulu. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Jendela di Yogyakarta. Nah, di tahun yang sama, novel ini juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Buku yang saya punya merupakan cetakan keempat yang terbit pada tahun 2019. Novel ini memiliki 256 halaman dan terdiri dari 5 bagian. Saya memilih novel Orang-Orang Proyek karena saya cukup suka dengan gaya penulisan Ahmad Tohari yang menurut saya sangat detail dalam menjelaskan kejadian dan suasana dalam cerita. Meskipun detail, bahasa yang digunakan tetap mudah untuk dipahami. Selain itu, saya juga tertarik dengan tema yang diangkat dalam novel ini karena membahas isu korupsi dan masalah sosial yang masih relevan hingga sekarang. Novel Orang-Orang Proyek yang berlatar pada tahun 1991, yaitu pada masa Orde Baru, menceritakan tentang Kabul, seorang insinyur muda sekaligus mantan aktivis yang bekerja sebagai pemimpin proyek pembangunan jembatan di desa Cibawor. Selama berada di desa, Kabul berinteraksi dengan berbagai tokoh, termasuk Wati, yaitu staf administrasi proyek jembatan yang kemudian menjadi dekat dengannya. Selain itu, ada Patarya, seorang mantan wartawan dan pensiunan pegawai negeri yang menjadi tempat Kabul berdiskusi dan berbagi cerita. Ada juga Basar, kepala desa tempat proyek jembatan dibangun. Basar merupakan sahabat lama Kabul sejak masa kuliah dan sama-sama berlatar belakang sebagai mantan aktivis kampus. Seiring berjalannya proyek, Kabul mulai menyadari adanya berbagai penyimpangan seperti pengurangan kualitas bahan pembangunan dan pemotongan dana. Ia mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan demi kepentingan publik dan keuntungan pribadi beberapa pihak yang terlibat dalam proyek. Padahal, Kabul ingin proyek tersebut dikerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab, agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Karena memiliki prinsip yang kuat, Kabul tidak setuju dengan praktik-praktik tersebut. Sikapnya membuat ia sering berbeda pendapat dengan rekan kerja maupun atasannya, yaitu Pak Dalkijo. Ia juga mendapat tekanan untuk mengikuti sistem yang sudah dianggap biasa oleh banyak orang. Konflik yang dihadapi Kabul semakin besar hingga ia harus memilih antara mengikuti keadaan atau tetap mempertahankan prinsip yang ia yakini. Pada akhirnya, Kabul memilih mengundurkan diri dari proyek tersebut karena tidak ingin terlibat dalam berbagai kecurangan yang terjadi. Menurut saya, amanat atau pesan yang dapat diambil dari novel Orang-Orang Proyek ini adalah pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. Melalui tokoh Kabul, kita diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar meskipun menghadapi banyak tekanan. Selain itu, novel ini juga mengingatkan bahwa tindakan korupsi dapat merugikan banyak orang, sehingga kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Selanjutnya, saya akan membahas peristiwa sejarah dan kritik sosial yang terdapat dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Tohari tidak hanya menceritakan kehidupan di sebuah proyek pembangunan, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada awal cerita, proyek pembangunan jembatan digambarkan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang sedang digencar dilakukan oleh pemerintah.
Namun, seiring berjalannya proyek, Kabul mulai menemukan berbagai kecurangan, seperti pengurangan kualitas bahan bangunan dan pemotongan dana proyek. Lalu, Kabul menghadapi tekanan dari orang-orang yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa. Karena tetap mempertahankan kejujurannya, Kabul sering berada dalam posisi yang sulit dan berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitarnya. Pada akhir cerita, Kabul menyadari bahwa ia tidak dapat mengubah sistem yang sudah terbiasa dengan praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengundurkan diri daripada ikut terlibat dalam kecurangan yang terjadi. Setelah membahas kritik sosial dalam cerita, saya akan mengkaitkannya dengan fakta sejarah yang terjadi pada masa tersebut. Jika dikaitkan dengan sejarah Indonesia, novel ini mengambil latar pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa tersebut, pemerintah banyak melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, di balik pembangunan tersebut juga muncul berbagai masalah, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang dikenal dengan istilah KKN. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kritik utama dalam novel Orang-Orang Proyek. Melalui tokoh Kabul, Ahmad Tohari menunjukkan bagaimana seseorang yang berusaha jujur harus menghadapi tekanan ketika berada di lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, cerita dalam novel ini memiliki kaitan yang kuat dengan kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Bagi kalian yang tertarik dengan novel yang mengangkat kehidupan masyarakat dan berbagai isu sosial yang masih relevan hingga saat ini, saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca. Menurut saya, novel ini memiliki alur yang menarik, serta bahasa yang cukup mudah dipahami, dan banyak memberikan pelajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya mempertahankan prinsip yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi rekomendasi bacaan baru bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.